Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Karunia Rambu Putri. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Farmasi, tingkat 2 reguler C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggolongan protein. Definisi protein. Kata protein berasal dari bahasa Mesir, proteus, yang terjemahan kasarnya berarti yang utama. Proteus adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Ada pula yang mengandung unsur S dan P. Protein tersusun dari beberapa asam amino yang saling berikatan. 5 fungsi utama protein. Yang pertama, membantu mengatur metabolisme dalam tubuh. Yang kedua, membantu menyeimbangkan cairan tubuh. Yang ketiga, zat pembentuk dan pertumbuhan tubuh. Yang keempat, protein berperan juga untuk melawan bakteri. Yang kelima, mengikat hemoglobin dan mengangkut protein. Yang berikutnya tentang ciri-ciri dan klasifikasi protein. Ciri-ciri protein yang pertama mengandung unsur nitrogen, karbon, oksigen, dan hidrogen. Yang kedua, protein memiliki berat molekul 5.000 sampai 1 juta. Yang ketiga, protein memiliki komponen utama sel. Yang keempat, serta protein memiliki 500 berat kering. Klasifikasi protein berdasarkan bentuk molekulnya. Yang pertama ada protein globular. Protein globular berbentuk bulat terdapat dalam cairan jaringan tubuh. Protein yang merupakan kelompok ini adalah albumin, globulin, histon, dan protamin. Yang kedua ada protein berbentuk serabut, terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Protein ini terdapat dalam unsur-unsur tubuh seperti kolagen, elastin, keratin, dan miosin. Yang berikutnya ada struktur protein. Struktur protein terbagi atas 4 bagian, yaitu yang pertama struktur primer, yang kedua struktur sekunder, yang ketiga struktur tersier, yang keempat struktur kuaterner. Yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer adalah struktur linear dari rantai protein. Dalam struktur ini tidak terjadi antaraksi baik dengan rantai protein yang lain maupun di antara asam amino dalam rantai protein itu sendiri. Yang kedua ada struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur 2 dimensi dari protein. Pada struktur ini terjadi lipatan beraturan seperti A helix dan base sheet akibat adanya ikatan hidrogen di antara gugus-gugus polar dari asam amino dalam rantai protein. Yang ketiga ada struktur tersier. Struktur tersier merupakan struktur 3 dimensi sederhana dari rantai protein. Dalam struktur ini, selain terjadi folding membentuk A helix dan base sheet, juga terjadi antara sisi van der Waals dan antara aksi gugus nonpolar yang mendorong terjadi lipatan. Struktur yang berikut yaitu struktur kuaterner. Struktur kuaterner, molekul protein di samping memiliki ikatan hidrogen, gaya van der Waals, dan antar aksi gugus nonpolar. Juga terjadi antar aksi antar protein baik melalui antar aksi polar, nonpolar, maupun van der Waals. Sekian dari hasil video presentasi saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.